Kami bersyukur Bapa buat segala kebaikan-Mu. Hingga pagi ini kami ada Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat sepanjang minggu Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, dan berikan kami kesehatan Tuhan. Hingga kami pagi ini layak mengucapkan syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala anugerah-Mu Bapa. Kiranya Engkau hadir Roh Kudus di tengah-tengah ibadah kami yang sederhana ini. Biarlah Tuhan Engkau terus menilik Tuhan, menyatakan pernyataan di tempat pelayanan kami hari ini Tuhan. Berkati yang song leader Bapak, berkati para singer-Mu, berkati para pemusik-Mu Tuhan. Engkau berkati masa depan dan apa yang mereka rindukan Tuhan kabulkan. Terus Engkau berkati yang mau memberitakan firman, bahkan mau persembahan. Biarlah Tuhan dalam firman-Mu hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan isi hati-Mu paling dalam Tuhan, sehingga kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya jika Engkau hadir di sini, sesuatu akan terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang tidak mempunyai pengharapan akan dijamah dan dilawat pagi ini di dalam nama Yesus. Baik juga yang menonton live streaming dimanapun mereka berada, Tuhan lawat, Tuhan berikan berkat yang berlimpah ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya ke dalam pimpinan Roh Kudus saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri salam sapa kanan kiri kita selamat hari Minggu. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bajunya kata bajunya di kantin. Tuhan kita Allah yang sangat baik dalam hidup kita, yang terus memelihara kita sampai pada hari ini. Tidak pernah bosan untuk terus memperhatikan kehidupan kita ya Bapak Ibu. Amin. Amin. Siap membawa pujian di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Kami datang bawa pujian Tuhan untuk memuji nama-Mu. Haleluya. Kita
Terima sukacita surga. Sebelum akan pujian ini Bapak Ibu, ada sedikit kesaksian untuk boleh menguatkan kita sama. Oh duduk dulu ya. Iya, boleh Bapak Ibu. Untuk boleh menguatkan kita ya Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa di antara kita mungkin yang minggu-minggu ini tidak ada di dalam zona-zona tidak nyaman gitu. Tapi ada beberapa kita yang mungkin ada di zona yang tidak nyaman gitu, atau bisa dikatakan banyak pergumulan. Tuhan sangat-sangat tahu itu Bapak Ibu. Dan hari-hari ini kami terkhusus saya dan suami sangat-sangat merasakan ternyata pemeliharaan Tuhan itu nggak selalu tentang kebaikan-kebaikan saja Bapak Ibu. Tapi Tuhan selalu juga mau menyatakan kebesarannya lewat pergumulan kita. Dan kalau kita percaya bahwa masalah itu tidak lebih besar daripada Tuhan kita, pasti sukacita kita tidak akan hilang. Saya percaya kalau mungkin minggu-minggu yang akan kita lalui, Bapak Ibu akan mengalami juga beberapa pergumulan atau kesulitan. Ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan akan terus memelihara kita. Amin. Amin. Boleh jam-jam untuk boleh bangkit berdiri. Kita angkat pujian lagi. Terima sukacita surga. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau selalu pelihara sukacita dalam hati kami. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan.
Roh Kudus hadir di tempat ini. Tahu setiap hati kami Tuhan. Kami mau mendengarkan Tuhan kebenaran firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Tanah suci, ku rindu mendengar
Terima kasih atas segala kasih dan kebaikan penyertaan-Mu yang kami rasakan di sepanjang satu minggu ini. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu bersama-sama dengan kami, menguatkan kami, menopang kami, menyertai kami di dalam setiap situasi kehidupan kami. Sehingga kami ada semua sampai saat ini karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar firman-Mu akan ditangguh. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu mengubahkan, dan firman-Mu berkati setiap kami yang hadir pagi hari ini. Berfirmanlah Kau Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk para pelayan Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Haleluya. Kembali kita berkumpul di gereja kita di tempat ini di minggu yang kedua di bulan Agustus pada saat pagi hari ini. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah hidup yang merdeka tetapi bertanggung jawab. Sekali lagi, hidup yang merdeka dan bertanggung jawab. Minggu depan kita akan merayakan hari kemerdekaan negara kita Indonesia tercinta yang ke-80 tahun. Ya, sudah lama sekali ya, sudah 80 tahun sudah. Dan kita punya target Indonesia di ulang tahunnya yang ke-100, 20 tahun lagi kita akan menjadi negara yang maju, yaitu tahun 2045. Masyarakatnya adil dan makmur. Tetapi saudara, kemerdekaan yang diraih oleh Indonesia di tahun 1945 itu bukanlah tidak ada perjuangan, ada perjuangan. Ya, bagaimana Indonesia itu negara kita harus dijajah oleh para penjajah. Ada 6 negara yang menguasai Indonesia, yang menjajah negara Indonesia. Bahkan ada yang menguasai lebih lama, yaitu Belanda 350 tahun menguasai negara kita, menyiksa, menjajah negara kita. Ada perjuangan yang diraih untuk mendapatkan kemerdekaan itu, ya, saudara. Tetapi setelah merdeka bukan berarti kita bebas melakukan apa saja. Setelah merdeka bukan berarti apapun yang kita lakukan sesuka hati kita. Ada pertanggungjawaban. Setelah merdeka negara ini mau dibuat apa? Setelah merdeka bagaimana tujuan dari negara ini? Setelah merdeka apa yang harus dilakukan oleh negara Indonesia? Jadi saudara, merdeka bukan berarti bebas begitu saja. Tetapi merdeka kita harus bertanggung jawab. Mari buka kitab kita dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 16. Kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 16. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sekali lagi, hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, di dalam iman kekristenan kita juga merdeka. Kita merdeka dari dosa. Kita merdeka dari hukuman maut. Kita merdeka dari kuasa iblis. Tetapi firman Tuhan dalam kitab 1 Petrus mengingatkan bahwa kemerdekaan itu bukan berarti kita bebas melakukan apa saja. Bukan berarti Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib menyelamatkan dosa saudara, mengampuni dosa saudara, sehingga saudara bebas melakukan apa saja. Tetapi Petrus berkata, harus ada yang dipertanggungjawabkan dari kemerdekaan yang kita sudah terima saat ini dari Yesus. Amin. Amin. Ada ajaran sesat yang bernama ajaran hyper grace. GBI menyatakan bahwa ini adalah ajaran sesat. Ajaran ini menyatakan bahwa kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Oleh karena itu,
kita berbuat dosa sekalipun di dunia ini, kita pasti selamat. Itu ajaran hyper grace. Keselamatan yang diberikan oleh Yesus di atas kayu salib, ajaran ini menyatakan itu selamanya buat kita. Jadi meskipun kita buat dosa di dunia ini, meskipun kita melakukan banyak pelanggaran, banyak kejahatan, ajaran ini menyatakan tetap selamat. Itu salah. Ya. Itu salah. Menyatakan bahwa sekali selamat tetap selamat, salah. Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita dari dosa, saudara. Berarti keselamatan itu harus kita pertanggungjawabkan. Makanya firman Tuhan katakan, hiduplah kudus, hiduplah benar, hiduplah berkenan. Ya. Oleh sebab itu, kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Tuhan itu harus dipertanggungjawabkan. Ada seorang yang baru ikut tes drive mobil untuk mendapatkan SIM. Kalau kita mau mendapatkan SIM A, kita kan harus ada itu tes drive, ya kan? Kita harus ikut ujian SIM, kemudian ada praktek kita bawa mobil, baru setelah itu kita dinyatakan lulus, kita mendapatkan SIM. SIM A kalau mobil, ya. Setelah dia sudah mendapatkan SIM A, berarti dia sudah bisa mengendarai mobil. Tetapi saudara, bukan berarti ketika dia sudah mendapatkan SIM itu, dia bisa bebas. Tidak. Bukan berarti kita sudah dapat SIM nih, SIM A atau yang punya motor, SIM C, ya. Bukan berarti kita bisa bebas. Ada lampu merah diterobos, itu kan? Lawan arah, dilewatin aja. Bonceng 3 boleh, nggak pakai helm boleh. Bukan berarti saudara sudah mendapatkan SIM, saudara bisa bebas mengendarai kendaraan saudara. Tidak. Berarti ada yang harus dilakukan, berarti ada yang harus dipertanggungjawabkan ketika dia sudah mendapatkan SIM. Dia boleh bawa kendaraan, tapi harus bertanggung jawab. Naik mobil tidak boleh menerobos lampu merah, tidak boleh melewati jalur busway, ya kan? Kemudian harus pakai sabuk pengaman. Berarti saudara, ada juga yang harus kita lakukan supaya hidup kita ini tetap terus mendapatkan keselamatan dari Tuhan dan tidak melukai diri kita, yaitu kita harus bertanggung jawab dari kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kenapa kita harus bertanggung jawab? Karena firman Tuhan katakan, karena kamu sudah lunas dibeli oleh darahku, dan saat ini juga engkau adalah milikku. Karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus, karena kita sudah dimerdekakan oleh Yesus, kita sudah dilepaskan dari maut dosa, maka hari ini hidup kita bukan milik kita lagi. Maka hari ini hidup kita ini adalah milik Yesus. Oleh sebab itu mari kita mulai bertanggung jawab atas hidup kita. Maka apa yang kita harus lakukan? Yang pertama adalah kita harus merdeka, lepas dari perbudakan dosa. Mari kita buka kitab Yohanes 8 ayat ke-36. Yohanes 8 ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kata anak di sini itu ditunjukkan kepada Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus sudah memerdekakan saudara, membebaskan saudara dari dosa, membebaskan saudara dari jurang maut, dari kebinasaan dunia ini, maka kamu pun benar-benar harus benar-benar merdeka. Yang pertama, kemerdekaan sejati adalah kita harus meninggalkan dosa kita.
Kenapa? Karena Petrus tadi berkata bahwa ada orang yang merdeka, tetapi dikatakan dia menyalahkan kemerdekaan itu untuk apa? Melakukan kejahatan. Kita sudah merdeka, tapi kita gunakan kemerdekaan kita itu untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan banyak dosa. Berarti kita menyalahgunakan kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan. Contoh di Indonesia, kita sudah merdeka, tapi banyak juga orang yang melakukan kejahatan, misalkan korupsi. Ya, akhir-akhir ini saudara, banyak sekali kita lihat tindakan korupsi yang dilakukan oleh orang-orang elit di negara kita. Bahkan kemarin baru dilakukan ada operasi tangkap tangan seorang bupati langsung ditangkap oleh KPK. Ini adalah mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk melakukan perbuatan jahat. Ya. Tetapi ketika kita sudah dimerdekakan oleh Yesus, maka kita harus melepaskan diri dari segala dosa. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, bukan berarti saudara kita harus hidup secara egois. Wah, saya sudah diselamatkan, saya sudah bertobat, saya sudah dibaptis, oke lah, berarti saya bisa melakukan apa saja. Bukan. Kita bukan hidup secara egois. Kita menggunakan diri kita, hidup kita melakukan apa saja sesuai dengan keinginan kita. Tetapi orang yang sudah merdeka oleh Yesus, dia memberikan hidup dia untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Sehingga kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus itu tidak sia-sia dalam hidup saudara. Maka berikanlah hidup saudara untuk melayani Tuhan. Ya. Banyak orang mengira saudara anugerah yang diberikan oleh Tuhan itu adalah izin untuk saudara untuk berbuat dosa, bukan. Tapi anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk merubah hidup saudara. Saudara yang tadinya hamba dosa, merubah hidup saudara menjadi hamba Allah. Yang tadinya saudara tidak kenal Tuhan, merubah hidup saudara semakin dekat dengan Tuhan. Yang tadinya saudara tidak percaya dengan Yesus, merubah hidup saudara untuk semakin percaya kepada Yesus. Jadi anugerah Tuhan, keselamatan Tuhan, kemerdekaan dari Tuhan itu digunakan bukan sebagai cara untuk saudara berbuat dosa, tapi sebagai cara untuk merubah hidup saudara. Banyak orang seperti itu. Oh, saya sudah dibaptis, bebas buat dosa. Jadi banyak orang dibaptis tidak dibaptis sama aja. Dosanya tetap jalan. Karena apa? Karena mereka tidak memahami dan menyadari anugerah yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberikan kita kebebasan, bukan berarti kita bisa sebebas-bebasnya. Tapi Tuhan memberikan kebebasan dalam hidup saudara. Itu Tuhan inginkan supaya saudara hidup kudus di hadapan Dia. Itu diberikan oleh Tuhan supaya saudara dapat memuliakan Tuhan dalam hidup saudara. Karena tujuan awal manusia diciptakan oleh Tuhan untuk apa? Untuk memuliakan Dia. Sehingga Tuhan menginginkan agar tujuannya itu kembali dalam hidup saudara, agar hidup saudara bisa memuliakan Tuhan. Makanya Dia membebaskan saudara dari dosa. Dia melepaskan saudara dari hukuman kekal. Dan hari ini kita harus bisa mempertanggungjawabkan kemerdekaan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, yang kedua, apa akibat orang yang menyalahgunakan kemerdekaan? Ya. Yang kedua adalah bahaya dari menyalahkan kemerdekaan, yaitu digunakan sebagai pintu kembali ke perbudakan dosa. Yang kedua artinya ada banyak orang yang tidak benar-benar ingin merdeka. Jadi kemerdekaan itu, kebebasan itu hanya sekedar euforia semata, sehingga
dia tidak betul-betul ingin lepas dari kehidupan dia yang lama. Oleh sebab itu di dalam kitab 1 Petrus, Petrus mengingatkan kepada orang-orang di sana bahwa jangan sampai kemerdekaan itu dijadikan selubung dosa untuk melakukan kejahatan. Misalkan saudara, dia berkata bahwa oh saya sudah bebas, oleh sebab itu saya bisa marah sesuka hati saya. Oh, saya sudah bebas, dibebaskan oleh Tuhan, oleh sebab itu saya bisa berbuat kejahatan, melukai orang lain, saya bisa bermain tangan dengan orang lain. Tidak. Ya. Oh, Tuhan sudah mengampuni dosa saya, oleh karena itu saya bisa berbuat dosa lagi, buat dosa yang baru lagi. Tidak. Pengampunan Tuhan dalam hidup saudara itu memang dilakukan secara terus-menerus. Tetapi apakah saudara mau melakukannya berulang kali dan hidup saudara tidak bisa dilepaskan dari dosa? Oleh sebab itu Petrus mengatakan yang kedua adalah jangan sampai saudara diperbudak oleh dosa. Jangan sampai kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Tuhan itu membawa saudara kembali kepada keperbudakan dosa. Sehingga sia-sialah keselamatan yang diberikan oleh Yesus, sia-sialah pengampunan dosa yang diberikan oleh Yesus, sia-sialah pertobatan saudara yang saudara lakukan dahulu oleh Yesus, karena saudara kembali ke dalam perbudakan dosa. Lagi punya masalah, banyak pergumulan, kepala lagi pusing, mampirlah dulu ke kafe malam, dia mabuk, dia minum bir, dia minum tuak, senang-senang, ya kan? Satu malam hilanglah dulu masalahnya itu kan, besok pagi muncul lagi. Makin tambah lagi masalahnya karena uangnya sudah habis di kafe, beli bir, beli mabuk, beli minuman, dan masalahnya apakah hilang? Tetap ada. Masalahnya apakah hilang setelah saudara minum-minum, kemudian kumpul-kumpul? Apakah hilang? Tetap ada. Ya. Yang tadinya dulu dia mabok, kemudian dia bertobat, hidupnya berubah. Ketika ada masalah, balik lagi kehidupannya yang lama. Itu artinya kita masih diperbudak oleh dosa. Oleh sebab itu, saudara yang kedua, mari kita jangan kembali kepada dosa. Yang ketiga, saudara, yang terakhir adalah kita merdeka untuk menjadi apa? Untuk menjadi hamba. Petrus berkata bahwa puncak dari kemerdekaan itu adalah kita menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu, saudara, bukan hanya pendeta, bukan hanya majelis-majelis gereja, bukan hanya pengurus gereja. Tetapi hamba Tuhan itu siapa? Yaitu kita semua yang percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendak, perintah, dan menyenangkan hati Tuhan. Kita semua ini sebetulnya adalah hamba Allah. Kita itu sebetulnya hamba Tuhan. Bukan hanya pendeta, bukan hanya majelis, bukan hanya penginjil, bukan hanya pengurus gereja, tetapi semua orang yang percaya kepada Yesus dan mengakui Dia sebagai Tuhan adalah hambanya. Oleh sebab itu, karena kita hamba Tuhan, maka kita harus melakukan pekerjaan, perkataan, dan perbuatannya Tuhan. Jadi jangan bilang, oh dia kan memang betul hamba Tuhan, hidupnya benar, saya kan bukan. Saudara juga hamba Tuhan. Saudara yang masih sekolah, saudara juga hamba Tuhan. Saudara yang masih muda, saudara itu juga hamba Tuhan. Kita semua ini adalah hamba Tuhan. Oleh sebab itu kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan kita harus menjadi teladan bagi banyak orang. Karena hidup saudara sudah diubahkan oleh Tuhan. Maka bersikaplah sebagai seorang hamba Tuhan. Ya. Jadi bukan karena oh dia pendeta, emang dia hamba Tuhan. Bukan, saudara juga hamba Tuhan.
Itu sebabnya Petrus berkata, merdekalah, tetapi jadikanlah diri saudara itu sebagai hamba Allah. Oleh sebab itu, muliakanlah Tuhan lewat perkataan, pekerjaan, dan perbuatan saudara. Saudara bekerja di kantor, muliakanlah Tuhan di pekerjaanmu. Saudara bekerja di sekolah sebagai guru pengajar, muliakanlah Tuhan melalui pekerjaanmu. Saudara sebagai anak sekolah, sebagai murid, muliakanlah Tuhan di sekolahmu ketika kau sedang belajar. Saudara kuliah mahasiswa, muliakanlah Tuhan di kampusmu. Sehingga kita bisa menunjukkan bagaimana keteladanan Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Sehingga Tuhan itu hadir di semua tempat. Melalui siapa? Melalui hidup saudara masing-masing. Jadi bukan hanya di gereja ada Tuhan. Di pekerjaan saudara ada Tuhan. Melalui siapa? Melalui hidup kita. Di sekolah pun ada Tuhan. Dari mana? Dari hidup kita. Ya. Di manapun ada Tuhan. Melalui apa? Melalui hidup kita. Maka kita menjadi teladan. Oleh sebab itu saudara, merdeka bukan berarti kita bisa bebas. Merdeka bukan berarti kita bisa melakukan segalanya sebebas-bebasnya. Tetapi merdeka itu artinya kita melakukan yang benar. Kita sudah dibebaskan dari dosa, dari maut, dari kuasa iblis. Dan ini saatnya kita untuk memulai kembali untuk semakin setia dan melayani Tuhan. Amin. Jadi kalau diberikan kesempatan melayani Tuhan, siap. Ya. Saya itu saudara SMP sudah disuruh jadi guru sekolah minggu oleh Bapak dan Ibu Bapak. Kita dulu buka sekolah minggu di Rawabuaya. Jam 7 pagi saya sudah naik motor ke sana karena di Kedoya jam 10. Jam 7 pagi ada tempat di sana, tempat jemaat kita dulu. Kami jemputlah anak ini. Ada yang baru bangun, ada yang belum mandi, kita mandiin. Ya. Di Rawabuaya. Istri saya itu SD sudah guru sekolah minggu. Makanya hebat juga. Dia udah SD guru sekolah minggu. Ya. SMP saya sudah jadi guru sekolah minggu. Kami naik motor berdua. Kemudian SMP kita dulu ada ibadah keluarga setiap hari Rabu malam. Saya sudah disuruh khotbah, coba SMP sama Bapak Gembala sudah disuruh khotbah. Saya nggak ngerti itu khotbah apa. Dibaca aja kita. Jelaskan tingkat ya penjelasan anak-anak SMP zaman dulu bagaimana lah saudara. Ya. Kemudian kita buka SMA, kita buka sekolah minggu di Sepatam, tempatnya keluarga Bapak Lewi. Kami ke sana setiap Sabtu sore sama Ibu Diana, Ibu Maria, Ibu Vera, kita ganti-gantian ke sana. Itu Sepatam, naik motor, tidak ada mobil. Sabtu sore harus mengejar Yud lagi Sabtu malam, bergilir terus. Ya. Kita jemput lagi, ada anaknya yang rumahnya jauh dari Sepatam itu, jemput lagi. Kemudian Bapak Gembala bilang, ibadah tengah minggu, kamu sudah mulai WL. Saya pernah WL saudara. Ya, gini-gini. jadi WL. Ya, meskipun musik kemana, suara kemana, tapi kan pernah jadi WL ya. Tengah minggu jadi WL. Siap, kita ikut aja. Kemudian ibadah minggu, saudara pikir saya di ibadah minggu itu langsung jadi khotbah? Enggak. Tugas saya di ibadah minggu waktu itu hanya sebagai doa pembukaan seperti paroka. Doa pembukaan Bapak Enos, doa pembukaan Enos setiap minggu. Enos. Tahun berikutnya naik doa persembahan Enos, doa persembahan itu terus. Kalau nggak doa pembukaan, doa persembahan, nggak pernah dulu jadwal khotbah.
2 persembahan, 2 pembukaan itu terus. Cuma WL-nya dikurangin karena kayaknya nggak bagus. Udahlah tengah minggu aja kalau WL udah. Nah, tapi tetap memberikan diri melayani Tuhan dalam pelayanan apapun. Lalu mulailah khotbah di tengah minggu. Tengah minggu dulu. Mulailah di jadwal hari Minggu. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari berikan hidupmu agar saudara tidak menggunakan kemerdekaan anugerah yang diberikan Tuhan secara sia-sia. Mari jadikan hidup saudara sebagai seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan berarti saudara jadi pendeta, bukan berarti jadi majelis. Hamba Tuhan itu artinya adalah jadikanlah hidup saudara ada Tuhan di situ. Dalam perkataan, perbuatan, sikap saudara, hadirkan Tuhan di situ. Itu seorang hamba Tuhan. Seorang yang sudah melayani Tuhan, percayalah saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan saudara. Dia akan memberikan upah. Ada upah bagi setiap orang yang betul-betul setia melayani Tuhan. Upah yang diberikan Tuhan itu besar. Bahkan kita nanti akan terkagum-kagum atas upah berkat yang diberikan oleh Tuhan. Asalkan saudara setia dari sekarang melayani Tuhan, menjadikan hidup saudara sebagai seorang hamba Tuhan. Amin. Maka hari ini marilah hidup merdeka tetapi bertanggung jawab. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdiam. Bila hati terasa berat, sujud di altar. Bila hati terasa berat, tak mampu berhenti berat, ku tanya Yesus, apa yang harus ku yeah.
pengampunan yang kami terima. Tidak kami lakukan sesuka hati kami, tetapi kami akan kembalikan dengan memberikan hidup yang kudus, yang berkenan, dan yang selalu menyenangkan hati. Pakai hati kami Tuhan, ubahkan hidup kami, agar hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu, dan kami dapat menjadi seorang hamba Tuhan yang menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tempat kami bekerja, bahkan dimanapun kami menghadirkan Tuhan. Pakai hidup kami, hayatkan kami. Hari ini kami terima mujizat, kuasa, pertolongan, dan berkat dari di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih pada hambanya dari tempat ini. Siapa yang percaya di antara kita bahwa kita sudah merdeka, lambaikan tangan. Amin. Kalau kita percaya kita sudah merdeka, artinya kita juga harus punya tanggung jawab. Amin. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita untuk boleh memberikan persembahan kita. Bapak yang baik, terima kasih. Terima kasih Bapak yang baik. Ini sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan bahwa kami sudah Tuhan merdekakan, dan kami juga Tuhan mampukan untuk boleh melakukan tanggung jawab sebagai hamba-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jangan satu pujian, jangan lelah.
Terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini. Tuhan kami memberkati dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kami untuk menjadi hamba yang setia, hamba yang semakin sungguh lagi dalam melayani Tuhan. Bapak terima kasih buat setiap pelayan-pelayan Tuhan pagi ini Tuhan yang telah melayani Tuhan. Engkau yang menggantikan segala jerilah mereka, Engkau yang menggantikan segala susah payah mereka Tuhan, segala kerinduan mereka Tuhan. Engkau yang menjawab Tuhan, Engkau yang tambah-tambahkan kekuatan, kesehatan, kasih, sukacita dan berkat daripada bagi setiap pelayan-pelayan pada pagi hari ini ya Bapak. Tuhan Yesus terima kasih kami berdoa buat gereja ini. Kami percaya Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan pengembalaan ini boleh ada. Dan kami juga percaya tangan Tuhan bekerja atas gereja ini Tuhan. Bukan kata orang Tuhan, bukan kata siapa, tapi kami percaya karena kehendak dan kuasa Tuhan. Biar Kau memberkati pengembalaan gereja ini Tuhan. Tambah-tambahkan setiap jiwa-jiwa dan biarlah gereja ini berkembang ke kanan dan ke kiri. Biarlah kuasa dan hadirat Tuhan untuk banyak menuai jiwa-jiwa bagi gereja itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu yang dalam pelayanan dalam pengembalaan di gereja ini Tuhan memberkati ya Bapa. Biar urapan dan kuasa Tuhan terus Tuhan Yesus terus ya Bapa Kau limpahkan, Kau curahkan bagi hamba-Mu. Menutup setiap keluarga Tuhan, maka setiap keluarga besar juga Kau menutup oleh kuasa darah Yesus. Berkati setiap lingkungan di tempat ini Tuhan, tetangga kami kiri kanan muka belakang. Biarlah gereja dan pengembalaan tempat ini Tuhan menjadi berkat ya Bapa. Mereka boleh melihat bahwa Yesus yang hidup Tuhan yang kami layani adalah sungguh-sungguh Tuhan yang hebat. Berkati Tuhan Yesus, dayalah Tuhan kampung ini. Biarlah Kau mencurahkan kasih-Mu dan lawatan-Mu ke daerah ini Tuhan. Berkati juga Tuhan gereja yang ada di Kedoya, bahkan ada yang cabang di Cengkareng Tuhan Kau memberkati. Biarlah ya Bapa setiap jam-jam pelayanan, setiap jam-jam ibadah juga Kau memberkati. Kau yang hadir mengurapi, Kau yang hadir Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang lebih lagi Tuhan bagi setiap gereja-gereja Tuhan Yesus, khususnya yang ada di Kedoya dan di Cengkareng. Setiap hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan dalam pengembalaan Kau memberkati Bapa. Kau mengurapi secara khusus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan lawatan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biarlah berkat-Mu juga buat negara kami Tuhan. Biarlah Kau curahkan Bapa. Berkati pemimpin kami, presiden, bahkan setiap aparatur negara Tuhan. Biarlah mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa juga bagi setiap gereja-gereja interdenominasi dimanapun mereka berada, yang pada saat ini Tuhan merindukan kasih dan kuasa Tuhan. Bahkan pada saat ini Tuhan yang merindukan lawatan Tuhan. Mari Engkau juga memberkati setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan Yesus setiap doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar. Haleluya, haleluya. Mari kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Terimalah berkat anugerah dari Tuhan. Tuhan berkati dalam keluarga, pekerjaan, dan kesehatanmu. Dan hari ini apa yang menjadi pergumulanmu, Tuhan yang menolong. Terimalah berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Kasih karunia dari Allah Bapa, kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan selalu memberkati hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Kiranya